Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil anam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'alluma wat ta'lim wat tadabbura wat tadhkir wan naf'a wal intifa wal hatta tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wad du'a ilal huda wad dalalata 'alal khair wabtigha mardatillahi wa tawabihi wa qurbih. Allahumma ja'al majalisana majalisa Rasulillah wa ayyamana ayyama Rasulillah wa layalina layali Rasulillah wa syrah sudurana bi ulumi Rasulillah wa atliq alsinatana bi anwaris salati wassalam ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faslun syurutut tayammumi asyaratun. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas masalah sebab-sebab seseorang itu harus bertayamum, itu sebabnya. Nah, hari ini kita membahas itu tentang syarat-syarat tayamum. Nah, jadinya ada syaratnya sebagaimana wudhu itu ada syarat juga, syarat sah berwudhu. Nah, di sini juga ada syarat sahnya kita untuk bisa bertayamum. Nah, di antaranya karena banyak macamnya. Yang pertama itu ngaran bertayamum itu harus menggunakan tanah yang mana memiliki debu. Jadi ada tanahnya dahulu kita. Kenapa? Karena definisi daripada tayamum itu sendiri sebagaimana pembahasan sebelumnya. Apa itu tayamum? Tayamum itu adalah menyampaikan turab tanah ke wajah dan ke dua tangan dengan syarat-syarat tertentu. Nah, jadi harus ada tanahnya. Tapi tanahnya yang kayak apa? Nah, tanahnya itu yang memiliki debu. Kadakawa tanahnya tanah nang licak. Kadakawa harus tanah yang memiliki debu dan inya itu tanahnya suci. Syarat selanjutnya itu tanahnya harus tanah yang suci. Jadi kadakawa juga tanahnya tuh basah dulu tuh bekas orang kami. Lalu pas sudah kering dah kaminya, nah, kita pakai gesen bertayamum kan kawa juga. Kenapa? Karena ini masih ada najis. Nah, bakas kami orang dan kita melihat uang itu bakami di tanah itu dan kita hendak memakai karena tanahnya bila sudah kering ada kawa. Nah, di tanahnya itu jin harus suci dan tanahnya tadi jualan tanahnya itu yang memiliki debu. Sekiranya bila kita menapak daripada tanah ada tertempel di tangan kita. Nah, ada tertempel debu-debunya di tangan kita. Nah, jadi tanahnya itu tadi harus suci. Lagi bahwasanya tanahnya tadi tidak mustakmal. Mustakmal ini nang kayak apa? Nang bekas dipakai gesen besuci juga. Besuci dari apa? Dari hadas maupun najis. Misalnya bakas kita bertayamum juga, kita menapakkan biasanya disuruhnya kita harus menggunakan dua tepukan, sekali tepukan untuk wajah, sekali tepukannya untuk tangan. Nah, biasanya kita menapak di sebelah sini, jangan di tempat yang sama kita menapak lagi kayaknya, tetapi di tempat yang lain. Nah, itu diantaranya. Nah, jadi jangan sampai kita tak pakai karena tak pakai debunya tuh makanya yang tak mustakmal. Jadi harus ke tempat yang lain. Misalnya ke sini ke higa ulang kita sedikit. Nah,
dengan syarat tayamum. Jadi keadaan daripada tanahnya tadi jangan bekas tak pakai hades atau najis seperti apa? Seperti tanah yang dipakai gasan menghilangkan najis mughallazah. Najis mughallazah itu apa? Najis ya anjing atau najis dari babi. Nah, itu diantaranya. Lalu pulang tanahnya ini jangan sampai bercampur dengan sesuatu yang lain, harus murni tanah. Kada boleh pakai gelepung. Kan mentang mirip kalau bila gelepung kita tempel juga ada nih belengket di tangannya gelepungnya. Kada kawa kita betaya mau memakai gelepung. Atau misalnya pupuk basah atau ditumbuk pian pulang supaya kayak jadi tanah. Pian pakai gesan tayamum kada kawa pian. Ini harus tanah tadi, jangan juga tanah yang pian campur tadi pakai gelepung. Kada boleh juga walau sedikit. Pupuk basah misalnya mirip, misalnya pupuk basah ditumbuk sampai halus kayak butiran-butiran tanah sudah. Pian pakai itu atau pian gabung lawan tanah sakir bebanyak nih. Kada kawa aja juga kayak itu. Jadi kada sah kena tayamumnya. Bila seseorang itu menggunakan tanah yang tanahnya itu tidak murni. Tapi di tanah di sini maksudnya tanah yang memiliki debu. Wa ayyaksidahu ya pulang. Yaksidahu di sini bahwasanya orang tuh menyengaja hendak menggunakan tanah. Emang sengaja ini memakai tanah untuk bertayamum dengan sebab-sebab yang sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya. Jadi ini emang sengaja sudah menggunakan emang hendak menggunakan tanah. Jadi adanya qasdul mutayammim, adanya kasat, adanya kehendak, adanya tujuan dari si orang yang bertayamum menggunakan tanah untuk bertayamum. Kada sekadar mengambil tanah gasan menanam kambang, kada gasan menambahi pot tanah di dalam pot. Kada. Ini menyengaja juga mengambil tanah, tetapi mengambil tanahnya bukan tujuan untuk bukan untuk bertayamum. Jadi harus ada juga kasat. Kasat itu kita tujuan motif untuk melakukannya. Apa yang kita lakukan nih untuk tayamum nih menyengaja ke tanah menggunakan tanah. Tapi ada sebab-sebabnya juga. Jangan kita bila ada banyu kulir basah awak malah hendak bertayamum tanpa ada sebab-sebab yang membolehkan kita bertayamum. Kada boleh kita. Kenapa? Karena tayamum ini hanya keadaan-keadaan tertentu saja. Lalu pulang menyapu wajah dan kedua tangan dengan 2 pukulan. 2 pukulan ke tanah, mengambil debunya. Kada boleh kurang pada 2. Kan sekali hanya sekali. Sekali gesan wajah, sekali gesan tangan cukup. Jadi jangan pian bertayamum tuh nang kayak orang berudu. Kayak apa kayak orang berudu? Betis juga ditayamumi. Diusap pulang sini rambut di atas begini. Aduh sah. Jadi cuman wajah dan tangan aja. Seumpama pian ada luka dan lukanya itu diperban misalnya di perban dan pian memasang perbannya itu ketika pian suci. Yang bertayamum karena bertayamum juga misalnya untuk menutupi daripada kada kawa betis ini dipakai banyu. Pian beudu. Beudu hanya bertayamum. Bertayamumnya tetap dimuha lawan di tangan aja. Sekalipun lukanya di betis. Itu karena masuk ke dalam pembahasan ahkamul jabirah, Mas. Karena insyaallah di pertemuan-pertemuan mendatang mungkin ada pembahasan mengenai permasalahan perban. Perban itu nang kayak apa? Bila menutupi wajah, menutupi tangan, yang mana itu anggota tayamum kayak apa kita? Atau karena bilangnya di betis, perbannya kayak apa? Itu ada pembahasannya khusus ada. Lalu syarat yang selanjutnya harus menghilangkan najis terlebih dahulu, najis yang ada di badan. Kada boleh kita bertayamum kita masih ada najis di badan kita, kada boleh, harus beristinja dahulu kita.
Nah, najis yang ada di badan. Nah, berbeda dengan wudhu. Kadang kita sebujurnya boleh kita imbah bakami misalnya langsung berwudhu, tapi karena imbah berwudhu hanya kita beristinja masih boleh kita bilanya berwudhu tuh kondisinya itu tadi beristinjanya. Tetapi dalam permasalahan tayamum kada boleh demikian, harus bujur-bujur suci terlebih dahulu, harus beristinja dahulu. Umpama kali ada banyu berarti kondisinya menggunakan apa? Menggunakan batu. Nah, beristinja dulu, harus menghilangkan najis yang ada di badan dahulu, hanya boleh bertayamum. Nah, ini bedanya lawan berwudu. Kenapa? Karena tayamum ini hanya benserep bersuci, tapi dengan cara benserep ya kita tahu hanya keadaan-keadaan darurat saja dia boleh bertayamum. Kada ada alasan sebenarnya kita kada memakai banyu, apalagi di daerah kita di Indonesia berbeda dengan misalnya daerah-daerah yang padang pasir yang sulit mencari banyu. Nah, lalu pulang ada di antara syaratnya orang tuh kada boleh bertayamum sebelumnya memastikan terlebih dahulu kiblat. Kiblat kalau dipastikan ke mana arah kiblat. Nah, tahu deh kiblatnya ke mana, hanya boleh bertayamum. Nah, kondisinya itu ini. Kenapa? Karena orang tuh sudah pasti hendak sembahyang, kalau mama mencek dulu nih. Nah, orang ini pasti ke sembahyang kada kah? Nah, sudah dah. Apa yang pasti itu banyu kalau dicari kada ada banyu. Nah, oke. Bertayamum. Tapi sebelum bertayamum harus tahu dulu kiblat kemana. Sampaikah sudah waktu sholat belumkah? Bila belum sampai kada boleh ingin bertayamum dahulu sebelum sampai waktu sholatnya. Oke, sudah sampai waktu sholat, lihati pulang kemana arah kiblat, ke sini aja. Oke, sudah dapat, hanya ingin bertayamum, Nah, jadi kada boleh kita bertayamum ke kondisi kita tuh masih kada tahu di mana kiblatnya nih, waktunya belum sampai kah belum, kada kawa. Harus pasti dahulu kita harus memastikan dahulu kiblatnya di mana. Habis itu pulang, tayamum itu setelah sampai waktu sholat. Sampai dahulu waktu sholatnya hanya kita bertayamum. Berbeda dengan wudhu, kita boleh berwudhu umpama jam 10 kita berwudhu sudah. Dan kita kada betul sampai waktu zuhur lalu kita sembahyang zuhur, maka itu kada masalah. Kenapa? Karena itu wudhu. Akan tetapi berbeda kasusnya dengan tayamum. Tayamum ini diharuskan ia sampai dahulu waktu sholatnya dan ia sudah tahu di mana kiblatnya, lalu ia bertayamum. Silahkan. Dan yang perlu kita ketahui, yang ngarannya tayamum itu dia terpakainya hanya di fardu sekali pakai haji. Nah, umpama sudah sembahyang zuhur kita menggunakan tayamum tadi. Kada kawa kita pakai tayamum tadi pulang ke sembahyang asar. Kenapa? Karena masa berlaku tayamum itu untuk satu kali pekerjaan yang fardu. Salat zuhur sekali, karena masuk asar, bila sudah masuk tahu kiblat hanya kita pulang biasa, pulang bertayamum. Nah, ini kayak itu. Tapi bila sunnah pun kayak apa? Nah, bila sunnah berbeda. Bila sunnah pian sekali bertayamum to kawa pian sembahyang sakahandak pian selama itu sunnah. Hendak sembahyang duha umpama 12 rakaat dengan satu kali tayamum maka silahkan, kada masalah. Bila nya itu apa sunnah, gawian sunnah, maka diperbolehkan bagi dia untuk sholat sekahandaknya menggunakan tayamum. Namun berbeda dengan yang namanya tayamum untuk yang fardu, yang wajib. Nah, yang wajib itu harus satu kali pakai haja. Nah, itu diantaranya syarat-syarat sahnya kita untuk bertayamum. Yang penting kita ketahui supaya apa? Ini hanya sekadar jaga kita, dan ini bagian dari fikih. Sekalipun jarang kita memakainya, kita tetap dituntut untuk mempelajarinya. Nah, karena pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan masuk ke dalam yang namanya furudut tayamum.
furudut tayamum itu jar kita rukunnya. Nah yang mana kadasah kita bertayamum sebelum kita tahu yang mana rukun, nang mana syarat, nang mana sebab. Nah, didahulukan sebab. Kenapa? Karena orang tuh kada mungkin tayamum kecuali ada sebab-sebab dahulu yang mengharuskan inya itu bertayamum, kayak kadada banyu tadi. Karena mungkin adanya luka, karena mungkin ada apa sesuatu yang lain. Nah, sudah dapat itu tayamum, lalu kita harus tahu dahulu syaratnya, mana syaratnya supaya tayamum itu bisa terpenuhi syaratnya. Oke, sudah kita pelajari tadi. Lalu alurnya kemana? Alurnya. Nah, sudah syaratnya tahu, sudah sebabnya tahu, maka yang dipelajari selanjutnya itu kayak pagarang manggawi tayamumnya. Nah, itu di pertemuan, insya Allah di pertemuan yang akan datang. Nah, jadi para ulama tuh bila menulis pembahasan tuh nya berurutan. Nah kayak mungkin kayak Bu Henpin tuh menonton sinetron, kada mungkin balingkau dari episode 1 langsung ke episode 10, kada mungkin sampai 1 atau 2. Nah itu ada alurnya, dan para ulama pun menulis kitab, dan setiap pembahasan yang ada itu pasti ada urutan-urutannya sesuai dengan filosofi yang beliau pikirkan. Ada hikmah-hikmahnya, kenapa didahulu akan sabab, kenapa didahulu akan syarat yang dibahas. Nah, padahal inti dari tayamum itu ada di rukunnya. Kayak wudhu di rukunnya, tetapi syarat sahnya dulu diperhatikan. Kenapa? Bila kita kada menggawi, kada terpenuhi syarat sahnya itu kada pajangan sah kaina syarat. Nah, wudhu kita, tayamum kita. Nah, jadi itu yang perlu kita perhatikan. Syarat-syarat tayamum tadi yang pertama tuh dia menggunakan tanah yang ada debunya, dan tanahnya tadi itu harus suci. Lalu tanahnya tadi tidak digunakan untuk yang mustakmal. Nah, mustakmalnya tuh apa? Sesuatu yang tanah taruh bertebaran daripada anggota tayamum setelah disapu. Nah, jadi kan biasanya debu-debunya tuh, nah imbah kita tangan di sini atau di tangan, kalau debunya ada nanti guguran dari imbah kita menyapu ketika tayamum. Nah itu yang bisa menjadi mustakmal, sehingga bila kita bertayamum tuh di sini sudah arahnya kemungkinan besar adanya butiran-butiran yang gugur di anggota tayamum itu berjatuhan di sini, makanya ke tempat yang lain pulang kita memukulnya. Nah kenapa jadi kita harus beralih gitu. Jadi yang mustakmal itu bukan ketika kita ke ininya kada. Nah hitungan mustakmal itu ketika sudah tak pakai gasan menyapu, nah kita sapu sudah. Lalu ada gugur tak debu-debunya atau tak bertebaran debunya. Nah, itu kenapa jadi disuruh beralih itu di antara hikmahnya untuk memastikan tanah yang dipakai itu tidak mustakmal. Nah lalu tanahnya tadi jangan bercampur dengan yang lain, harus murni tanah yang memiliki debu. Kada boleh bercampur lawan pupuk besa, lawan galapung dan lain sebagainya. Nah, lalu seseorang tadi berkasat, jadi berniat, orang yang berniat dengan orang tadi betul niat. Menyengaja orang itu menggunakan tanah untuk tayamum. Kenapa? Karena ada orang juga yang memakai tanah tapi kada gasan tayamum. Jadi memang ada motif dia untuk melakukan tayamum tadi dengan tanahnya. Lalu menyapu wajah dan kedua tangan dengan dua pukulan. Lalu memastikan bahwasanya sudah hilanglah najis yang ada di badannya sebelum dia bertayamum. Lalu yang selanjutnya memastikan kiblat sebelum bertayamum, dan bertayamum itu setelah sampai waktu. Nah, setelah sampai waktu sholat, dan penggunaan tayamum masa berlakunya untuk 1 kali pengerjaan sholat fardu, sedangkan sholat sunnah saka hendak buhan pian manggawinya. Tetapi itu untuk sunnah. Untuk wajibnya sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh hanya penggunaannya untuk 1 kali
tayamum. Nah, itu. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya. Nah, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa keluarga kita, dosa-dosa guru kita, serta dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat wal mukminin wal mukminat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyehatkan badan dan jiwa kita. Dan bagi kaum saudara-saudara kita yang sakit, Allah angkat sakitnya. Dan bagi saudara-saudara kita yang kesusahan, Allah angkat segala kesusahan dan gundah gelisahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita rezeki yang halal, baik lagi berkah, serta umur yang panjang, berkah yang dipenuhi dengan ketaatan, dan Allah palingkan kita dari segala kemaksiatan, dan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita husnul khatimah dan masuk surga tanpa dihisab. Dan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengannya yaqsata wa manama ala hadhihi niyyah wa ala kulli man wasallafuna salihun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina maulana Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan fi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Iftah alaina fathan qariban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna